Bab 3901, dua pesawat besar hancur. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, beraninya kau. Jika kau berani memutuskan rantai tungku, keluargaku dan kau akan menjadi rumah ke-10, tidak mati. Seekor elang raksasa Zijin yang diduga berasal dari elang emas dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua mengosongkan dan menghancurkan, dan tubuhnya membengkak dan bergegas keluar. Sasarannya bukanlah tungku, tetapi keinginan untuk menghancurkan. Rantai transmisi tungku adalah pelayan utama istana. Adegan ini cukup aneh, dan ada keberadaan yang mengerikan berjongkok di kekosongan udara di sekitarnya, tetapi tampaknya itu tidak terduga, seolah-olah situasi ini telah diharapkan. Ya, kali ini dari alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, leluhur utama dari kekuatan teratas datang. Tujuan datang ke bintang sumber jahat ini sebenarnya sama sekali berbeda, dan bahkan dapat dikatakan saling bertentangan. Dua kubu utama alam semesta ketiga, termasuk beberapa monster tua dari Senat Federal Wanlu, dan beberapa leluhur yang menganggur dari seluruh tiga alam, alasan mengapa ini datang ke sumber segala kejahatan, tujuannya pada dasarnya sama, yaitu untuk memutus jalur rantai rune dari cairan sumber kejahatan keluar tungku. Kemudian, temukan cara untuk mendapatkan sumber segala kejahatan di tungku. Tetapi leluhur darah dari alam semesta kedua persemakmuran, alasan mengapa mereka datang ke sini, bukanlah untuk menangkap penciptaan tungku, tetapi untuk mencegah rantai pinggiran dibom. Karena leluhur darah dari alam semesta kedua, pada dasarnya sama dengan keberadaan mengerikan dari darah berkepala 9, adalah kepentingan pribadi dari produk tungku. Meskipun alam semesta kedua telah meluncurkan puluhan ribu kapal perang, alam semesta pertama ditaklukkan dan dilarikan ke medan berbintang kejahatan. Tetapi pada kenyataannya, bahkan pada saat itu, tujuan mereka hanya untuk sepenuhnya mengendalikan sumber kejahatan, dan melarang masuknya kekuatan lain untuk memastikan terulangnya insiden racun belum lama ini. Tentu saja, selain leluhur berdarah dari alam semesta kedua, ada beberapa orang aneh yang menganggur dari seluruh tiga alam. Di antara mereka, ada juga kepentingan pribadi dalam produk tungku. Mungkin sisi baiknya, bagian dari monster tersebar ini tidak memiliki hubungan dengan Federasi Alam Semesta Kedua, tetapi dalam kasus rantai kandang, kepentingan keduanya jelas saling terkait, hampir tidak terlihat. Berdiri di kubu yang sama, elang emas, apakah ini makna keluargamu, atau makna alam semesta kedua? Seorang lelaki tua berambut hitam dan berambut putih melangkah di udara, kala jengking itu menghancurkan orang-orang yang kokoh, dan matanya menyapu ke arah elang raksasa ungu. Fajar yang tak terlihat sedang dalam proses memproyeksikan dan terus-menerus percikan warna berdarah. Kekuatan iblis, ini juga merupakan tingkat kosmik yang tertinggi. Orang ini disebut Gongsan. Ini adalah penguasa bintang dari Istana 10 Surgawi. Sebelum puluhan ribu tahun yang lalu, Federasi Wanluo didirikan. Itu mewakili Istana 10 Surgawi dari kaum budidaya Teran dan menetap di Senat Federal. Sekarang telah tumbuh dewasa. Tingkat kosmik adalah veteran teratas dari eselon kedua piramida pertempuran Senat Federal. Sebelum Federasi Alam Semesta Kedua meluncurkan puluhan ribu kapal perang dan pasukan, dan seluruh alam semesta sepenuhnya ditaklukkan, Federasi Vatikan sangat tidak puas. Hari ini, leluhur darah elang emas berteriak di Istana 10 Surgawi. Gongsan benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ketika dia mewakili Federasi, dia berkata, "Elang emas, jangan lupa, alam semesta kedua Anda juga merupakan anggota federasi. Dalam kasus tungku, Senat Federal memiliki arahan yang jelas, dan menyarankan Anda tidak ingin melawan keinginan federasi." Petik 2. Itu lelucon. Alam semesta kedua saya hanyalah anggota Federasi Vatikan. Itu bukan genus federal. Bahkan Senat Federal tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak pada komunitas saya dan membuat perintah wajib apapun. Di langit yang jauh, puluhan ribu rumah besar emas di bulu-bulu suci Taji Suci bergegas keluar dari udara virtual. Ini seharusnya menjadi leluhur darah orang-orang King Peng di 10 besar alam semesta kedua, yang dibudidayakan untuk kekuatan dan istana dari veteran federal adalah 3 yang setara, juga di kelas kosmik. Aku menjawab tanpa basa-basi, produk tungku itu terkait erat dengan kepentingan alam semesta keduaku. Ini mustahil bagimu untuk tahu. Teran juga anggota aliansi. Kali ini aku mengabaikan sekutuku dari alam semesta kedua dan datang ke sumber segala kejahatan untuk mencari kepentingan tungku. Senat Federal tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga menyia-nyiakannya dengan mereka. Jantung keluargaku. Masalah ini,
Federasi Faro harus memberiku pernyataan dari alam semesta kedua, apakah itu Istana Surgawi 10 Teran, Dinasti Abadi, atau yang kuat dari Senat Federal, harus segera menarik diri dari sumber kejahatan, jika tidak, tidak akan melihat seorang pun di alam semesta keduaku. Berbicara tentang ini, King Jin Dapeng tingkat kosmik ini menghela nafas dan mencibir dan berkata, jika kamu bersikeras sendirian, mengabaikan kepentingan kelompok etnisku, federasi semacam ini, alam semesta keduaku tidak akan masuk. Ini akan terjadi hari ini. Keluar dari Federasi Vatikan. Di masa depan, aku akan terbagi menjadi hal-hal kecil, dan hari ini aku akan berubah menjadi kebencian. Kemana harus pergi? Membujukmu untuk berpikir 2 kali. Kalau tidak, 2 pesawat utama akan hancur hari ini. Persatuan Wanlu tidak akan ada lagi. Alam semesta keduaku akan menarik semua anggotanya. Boom, hei, raungan, titik. Kata-kata dari King Jin Dapeng tingkat kosmik ini baru saja selesai, dan seluruh sumber kejahatan dan bintang-bintang jahat akan terpesona, dan udara di sekitarnya sia-sia. Sebuah patung penguasa bersembunyi di kehampaan, dan makhluk-makhluk aneh yang belum muncul semuanya terkejut. Sikap leluhur berdarah dari alam semesta kedua terlalu kuat, yaitu untuk mengintimidasi Federasi Vatikan untuk membuat konsesi. Ambil 2 kubu pasukan Teran untuk menarik diri dari ritme sumber kejahatan. Kalau tidak, alam semesta kedua akan menarik semua anggota dari federasi, dan pengaruhnya akan sama saja dengan runtuhnya seluruh federasi bandar, dan konsekuensinya akan terlalu serius. Meskipun wacana ini hanya leluhur darah tingkat kosmik dari alam semesta kedua, dinasti Qing, tetapi ini jelas merupakan keinginan bersama dari elit inti dari semua kelompok etnis di alam semesta kedua. Dalam hal kepentingan Tunku, alam semesta kedua telah mencapai konsensus. Setiap kelompok etnis akan melompat keluar dari leluhur darah, dan kata-katanya akan mewakili suara kolektif dari seluruh kepentingan ini. Pada saat ini, dengan kekosongan yang luas dari seluruh sumber kejahatan dan kejahatan, itu semua karena wacana King Jin Dapeng tingkat kosmik ini, dan para gek super dari semua kelompok etnis di alam semesta kedua telah mengeluarkan suara teriakan dan jeritan pertama. Seluruh sumber kejahatan dan bintang-bintang jahat berbisik dalam sekejap, dan lusinan monster super tua juga melepaskan tekanan tubuh pada saat yang sama, setidaknya tingkat utama, dan tidak ada kekurangan kosmik atau bahkan abadi. Semua ini bersatu untuk membentuk tren yang menakutkan, dan seluruh kekosongan dari seluruh bidang bintang menjadi ngeri. Jika bukan sumber segala kejahatan, itu adalah tempat di mana kekosongan dan pemurnian mata surgawi dipilih. Kekosongan itu kokoh dan stabil karena kekuatan domain metode isolasi. Itu digantikan oleh bintang-bintang lain, takut bahwa seluruh langit berbintang akan berada di sini. Di bawah tekanan kengerian, inci itu telah retak, hei. Raungan, titik. Seluruh sumber kejahatan dan kejahatan semuanya terganggu oleh temperamen yang keras dan suara siulan. Puluhan alam semesta kedua dan keluarga super dari kelas super di atas level utama bersolidaritas dengan King Jin Dapeng, tetapi juga semacam pernyataan yang keras. Lebih banyak lagi ancaman buah merah. Memerlukan 2 kubu Teran, dan puncak Senat Federal Wanlu, segera mundur dari bidang bintang ini, dan nanti semua orang masih sekutu, jika tidak, maka berpisah di masa depan, hari ini adalah balas dendam. Suasananya, momen depresi dan membosankan hingga ekstrim. Seluruh hamparan luas bidang bintang, setengahnya berteriak dan keras, suasananya mengamuk, dan setengah lainnya benar-benar sunyi. Beberapa monster super tua yang bukan bagian dari 2 kubu yang berseberangan masih berjongkok, mereka menunggu, dan bagaimana menindaklanjutinya akan ditentukan oleh perubahan dalam situasi besar. Adapun 2 kubu Teran dan para leluhur super yang mewakili Senat Federal, mereka terperangkap dalam keseimbangan dan keraguan. Sikap alam semesta kedua dan berbagai kelompok etnis itu keras, dan kali ini mereka telah meletakkannya di atas meja, tidak ada ruang untuk negosiasi, dan kepentingan yang diwakili oleh Tunku, mereka tidak akan menyerah. Jika 2 kubu alam semesta ketiga dan Senat Federal bersedia menempuh jalan mereka sendiri, hasil akhirnya dapat diramalkan. Saat ini, alam semesta kedua dan berbagai ras pasti akan menarik diri dari Federasi Wara, dan bahkan berbalik melawan musuh. Pada saat itu, seluruh Federasi Wanluo hanyalah anggota Teran, dapatkah itu disebut federasi? Bahkan jika masih ada, pada dasarnya itu menunggu namanya mati. Setelah buahnya terlalu serius, itu terkait dengan kelangsungan hidup Federasi Wanluo. Masalah ini, bahkan para gek super tua Senat yang datang ke istana,
tidak berani menghadapinya dengan gegabah. Setelah hening sejenak, beberapa ahli super dari Senat Federal tampaknya akhirnya mencapai konsensus, mengutus Gongsan sebagai perwakilan dan bersuara lagi. Kali ini, Gongsan tidak berbicara langsung dengan alam semesta kedua. Meskipun dia tidak menyebutkan nama belakangnya, semua orang tahu bahwa kata-katanya ditujukan kepada dua kubu alam semesta ketiga, Tiangong, dinasti, benda, kelangsungan hidup federasi saya, dan kepentingan Tungku ini, memang terkait erat dengan alam semesta kedua. Petik 2. Kalian semua adalah sekutu, karena mereka berkumpul bersama karena tujuan yang sama, mereka memiliki federasi Wanluo hari ini. Adalah hal yang wajar untuk memiliki cabang. Ini bukanlah situasi yang saling melemahkan. Arti dari Senat adalah, karena mereka adalah sekutu, kalian dapat duduk dan menyelesaikan masalah ini secara internal. Senat bersedia menjadi saksi dan mendesak kalian untuk mencapai konsensus akhir. Ini jelas merupakan arti dari membuat konsesi. Meskipun para gek super tua dari Senat Federal tidak takut dengan hati mereka bahkan merasa sedikit salah, tetapi sikap alam semesta kedua sangat tangguh, yang terkait dengan kelangsungan hidup seluruh federasi. Mereka juga harus berhati-hati. Sangat disayangkan bahwa kedua kubu alam semesta ketiga dan alam semesta kedua tampaknya tidak menghargainya. 10 istana surgawi, bahkan jika ada monster super tua kosmik, dia berkata, tidak ada kemungkinan untuk berdiskusi. Tungku itu bukanlah tungku alam semesta kedua. Itu bukan milik kelompok etnis dan kekuatan apapun. Ya, karena alam semesta kedua tahu bahwa mereka adalah anggota federasi, mereka seharusnya lebih tertarik. Di kubu dinasti abadi, monster kosmik dari kabinet lama mencibir, dalam puluhan ribu rantai lurik yang mengangkut sumber jahat keluar, hampir seperempat koneksi adalah alam semesta kedua. Sarang rumah leluhur keluarga, masalah ini telah dikonfirmasi, yang merupakan hasil pengurangan Kaisar Nasional Kaisar-Kaisar II oleh Dewa Besar. Alam semesta kedua telah menempati hampir seperempat dari pasokan sumber daya di Tungku. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi saya selalu berada di dua kubu Teran, dan saya memegang markas federal. Petik 2. Kita dapat mengabaikan masalah ini, tetapi karena semuanya sekarang keluar dari air, mengapa tidak membiarkan Teran bersaing untuk mendapatkan manfaat ini? Merupakan kebiasaan untuk mendapatkan manfaat dari Tungku di alam semesta kedua. Apakah itu, atau apakah itu, alam semesta kedua Anda, yang berpikir bahwa itu kuat? Dapatkah Anda memperlakukan seluruh alam semesta ketiga dan Federasi Wanluo sebagai bukan siapa-siapa? Raungan, hei, kata-kata kuno tingkat kosmik dari dinasti abadi dapat digambarkan sebagai agresif, dan suara mereka masih tidak berhasil. Di alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis, ada raungan kemarahan dan teriakan. Teran, benar-benar seluruh tiga alam semesta, apakah keluarga Anda terlalu besar? Keluarga surgawi menjauhi dunia, dan keluarga itu pindah. Apakah Anda ingin menggantinya dengan Teran, dan menjadi musuh publik dari tiga bidang utama? Para eksekutif puncak dari kedua kubu juga telah menyatakan sikap mereka pada saat yang sama. Ini jelas untuk mengambil alam semesta kedua dari semua orang. Apakah ritme Wei, Federasi Wanluo benar-benar tidak dapat melakukannya? Ambisi Teran telah terungkap. Perlu disebutkan, perang sedang terjadi. Dua pesawat utama hancur. Hari ini tampaknya tak terelakkan. Sayangnya, Federasi Wanluo, tidak ada yang disayangkan. Awal berdirinya federasi adalah untuk memangkas keluarga surgawi, tetapi hari ini pasukan telah menjauhi dunia. Bahkan jika itu akan datang ke dunia lagi di masa depan, saya khawatir itu akan menjadi masalah usia 10.000 tahun. Sebelumnya, kelompok etnis manapun memiliki kesempatan untuk menggantikannya dan menjadi hegemon paling kuat dari tiga alam semesta. Jelas, Teran telah bersemangat untuk bergerak, dan pernyataan hari ini adalah kesaksian bahwa ambisi telah tumbuh. Dengan raungan dan suara sarkastis ini, seluruh sumber kejahatan sekali lagi sia-sia. Super aneh dari alam semesta kedua dari berbagai bangsa bersiul dengan keras, demonstrasi, dua kubu Teran dan beberapa kekuatan teratas, super aneh dari sekte-sekte yang menganggur, marah dan sombong. Beberapa keturunan reruntuhan orang-orang kuno yang tidak berada di level kedua kubu dengan bijak tetap diam, memperhatikan dengan saksama perkembangan situasi, waspada dan menonton. Hanya monster super tua dari Senat Federal Wanluo yang terperangkap dalam rasa malu yang mendalam. Tidak peduli dua kubu dinasti abadi dari alam semesta ketiga, Istana 10 Surgawi, atau suku-suku federal dari alam semesta kedua,
kali ini, mereka tidak memberi mereka muka. Sebelumnya, Miyako mewakili beberapa eufemisme dari Senat Federal, dan berharap bahwa pembicaraan damai internal antara kedua belah pihak akan menjadi konsesi yang sedikit salah yang dibuat oleh pihak federal. Tanpa diduga, hasil akhirnya sangat tidak tertahankan. Senat Federal membuat konsesi di depan umum, tetapi baik Teran maupun alam semesta kedua, semuanya tidak mengambil hal yang sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Federasi Wanluo benar-benar terisolasi. Semua anggota di dalamnya tidak menganggapnya sebagai suatu hal dan mengabaikannya. Masalah ini, bagi beberapa orang super geek dari Senat Federal, hanyalah buah merah di depan umum, terlalu memalukan. Hei, Teran, alam semesta kedua, apakah kalian mengabaikan serikat dan memprovokasi Senat? Suara siulan langit, kali ini, membuat para tetua abadi federal yang datang ke istana dan 3 orang lainnya, marah keras di antara 3 bidang utama dan kekuatan teratas. Kekuatan terkuat yang dapat dikirim oleh salah satu kekuatan saat ini adalah abadi. Meskipun ada yang melampaui keabadian dalam misteri kelompok etnis besar dan tanah leluhur kekuatan, misalnya, 9 kalajengking dewa di sarang kalajengking dewa kosmik kedua adalah keberadaan tingkat kekuatan kuno, jauh melampaui tingkat abadi. Namun, keberadaan tingkat ini hampir sepenuhnya tidak terselesaikan dan tidak dapat dilahirkan. Selain itu, jika dilahirkan secara paksa, begitu ia menarik musuh, pada dasarnya sulit untuk melindungi dirinya sendiri dan dapat dibunuh. Semakin kuat keberadaannya, semakin ia menghargai bulunya, dan tidak akan mudah untuk mengambil risiko. Tingkat abadi sudah menjadi bidang kosmik terhebat di dunia saat ini, dan itu bisa menjadi kekuatan terkuat yang akan dikirim, bahkan dalam jangka waktu yang lama di masa depan. Bahkan jika sumber kejahatan muncul kembali, hampir semua kelompok dan kekuatan teratas di 3 bidang utama semuanya telah mengirimkan kekuatan tempur tingkat tertinggi dan menyerbu. Namun, monster abadi yang meringkuk di medan bintang ini sekarang tidak lebih dari 10. Oleh karena itu, bisikan lama abadi dari Senat Federal sekarang berbicara, dan dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya menjadi sunyi. Tidak peduli apakah itu 2 kubu Teran atau kepala alam semesta kedua, mereka tidak disangkal di tempat. Bukannya Teran tidak memiliki keabadian yang akan datang. Faktanya, alam semesta kedua juga memiliki makhluk aneh abadi yang menjadi sumber semua kejahatan, dan seperti Teran, jumlahnya lebih dari 1. Meski begitu, tingkat keabadian kedua belah pihak ini tidak mungkin mudah diungkapkan dan diungkapkan secara langsung. Bagi tingkat keabadian, tidak ada yang sederhana, kalau tidak mengapa disebut abadi. Oleh karena itu, keberadaan tingkat ini tidak akan mudah menjadi musuh, tentu saja, mengacu pada musuh keabadian di wilayah yang sama. Seluruh medan bintang, dengan kemarahan monster tua abadi, tiba-tiba terdiam, tetapi pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi. Booming, hei, di dalam tungku, suara tulang-tulang berdaging yang telah dihancurkan telah menghilang, tetapi cakram penggilingan besar masih berputar, sehingga guntur rendah tidak hilang. Selain itu, saat ini, dalam guntur rendah yang terus-menerus, ada juga suara mencicit lemah, yang menarik perhatian semua orang ke masa lalu. Dalam garis pandang, dalam puluhan ribu rantai pinggiran di sekitar sisi bawah dinding luar tungku, beberapa di antaranya telah menyala dengan tenang, dan rantai besar itu memanjang ke ujung garis pandang, mencapai ke dalam kehampaan, dan saya tidak tahu harus kemana. Rantai jahitan yang panjang dan tak terbatas, dimulai dari ujung yang terhubung ke bagian bawah dinding luar gundukan, dimulai dengan banyak tanda yang diaktifkan dan menyala dengan tenang di permukaan rantai. Ada 9 rantai seperti itu. Itu mewakili setidaknya 9 tetes sumber kejahatan yang baru saja diproduksi, yang sedang diangkut di sepanjang 9 rantai. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh kekuatan tingkat tinggi dari kekuatan utama yang berbondong-bondong ke tempat kejadian ini. Tentu saja, kecuali untuk alam semesta kedua. Tetapi bahkan mereka semua gugup saat ini. Gelombang pertama sumber kejahatan di tungku terkondensasi dan mulai diangkut keluar. Ini benar-benar menyentuh saraf semua orang. Untuk sementara waktu, keheningan itu pecah dan mengejutkan. Suara itu berdering seperti air pasang. Tidak. Gelombang pertama tungku telah terkondensasi dan sedang diangkut keluar, jadi pastikan untuk berhenti. Dari 2 video yang telah ditransmisikan dari dunia luar, jumlah total produk yang dapat dikondensasikan oleh tungku ini seharusnya sekitar 3 atau 4 ribu tetes, setidaknya 1/10 dari gelombang pertama. Jadi tampaknya dalam waktu singkat,
Akan ada 3 atau 400 tetes cairan sumber jahat yang diproduksi satu demi satu, dan akan dikirimkan pada saat pertama. Petik 2. Saya akan segera menembakkan rantai pinggiran yang diangkut keluar dari dinding luar tungku. Bagaimanapun, pastikan untuk meninggalkan sumber jahat di dalam tungku. Teman-teman itu, masalah ini menarik bagi saya dan semua orang. Ini adalah langkah selanjutnya untuk mendapatkan sumber kejahatan yang terperangkap di dalam tungku. Rencana distribusi tidak terburu-buru, belum terlambat untuk berbicara kembali, tetapi sekarang, tungku telah dimulai. Produk diangkut keluar, jika tidak dihentikan, saya akan menunggu keranjang bambu diisi dengan air hari ini. Pada saat yang sama, itu adalah tembakan, lebih dari 10.000 baris rantai lurik, beban kerjanya tidak sedikit, tidak dapat ditunda. Raungan, hei, saat teriakan raungan itu terdengar, semua gek super yang berjongkok di kehampaan semuanya bersemangat, dan ada hampir 200 dari mereka di atas level utama. Setengah dari mereka berasal dari alam semesta kedua, dan mereka telah berdiri di sisi yang berlawanan dari kepentingan tungku. Bahkan jika akhirnya berhasil, tidak akan mungkin untuk mendistribusikan bahkan setetes pun dari semua cairan sumber jahat. Artinya, jumlah total cairan yang membara di tungku akan mencapai 3 atau 4.000 tetes sumber kejahatan, dan akhirnya hanya akan dibagi oleh 100 monster super tua dari kelompok penyerang. Rata-rata, setiap orang dapat dibagi menjadi 3 atau 400 tetes. Bahkan jika beberapa orang aneh dan eksentrik kosmik abadi mungkin sedikit lebih banyak, tetapi sumber yang paling jahat dari Tuan Tanah yang paling lemah, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 100 tetes. Ini jelas jumlah yang mengerikan. Sumber daya teratas seperti itu, bahkan level abadi dan bahkan kekuatan kuno dari level tertinggi kuno dan eksistensi tertinggi dari level tertinggi kuno dibutuhkan. Monster tua di level utama dunia bersyukur bahkan jika mereka mendapatkan 1 atau 2 tetes. Sumber daya dari tetes itu pasti bisa membuat orang gila. Di bawah kepentingan gila seperti itu, tidak perlu bagi siapapun untuk memobilisasi. Sejumlah besar gek super yang telah berjongkok di kehampaan di sekitar mereka semuanya bergegas keluar dari kehampaan persembunyian dalam waktu singkat. Di bintang sumber jahat ini, bentuk tubuh terwujud, dan tubuh penuh dengan antusiasme, dan pembunuh bergegas ke depan tungku berlubang besar di kedalaman langit. Melihat pemandangan ini, para pemimpin teratas alam semesta kedua tidak berubah dari gerhana. Sejumlah besar bayangan yang telah berjongkok di kehampaan muncul dalam sekejap. Raungan teriakan semua menunjukkan pembuluh darah yang berdarah, dan tubuh penuh dengan antusiasme. Silakan dan mulai memblokir. Hei, serigala perak berteriak di atas langit, dan puncak bintang kejahatan adalah bulan perak seperti bintang raksasa. Sialan, orang-orang ini gila, hentikan mereka segera, kalau tidak mereka tidak bisa pergi ke leluhur, jelaskan. Ini adalah leluhur serigala serakah kelas kosmik, darah-darahnya sangat kuat sehingga menakutkan. Kekuatan magis berdarah dari serigala serakah yang bersiul bulan sedang berlangsung. Cuacanya jauh melampaui pendukung serigala yang pernah dihubungi Yesuan sebelumnya. Bilah cahaya bulan perak yang tak berujung bergoyang turun dari bulan perak di atas, dan langsung mengubah seluruh sumber. Kejahatan dan kejahatan menjadi lautan cahaya. Setiap bilah bulan perak tajam, tidak hanya dengan tingkat yang sama dari tingkat kosmik, tetapi bahkan beberapa tingkat abadi telah dihindari, tidak ingin terluka oleh bilah bulan perak ini, yang merugikan tingkat abadi gengsi keberadaan. Engah, suara teredam terdengar, dan para gek super tua dari kedua kerajaan itu secara tidak sengaja dalam sekejap, dan mereka langsung menderita. Satu dipenggal oleh bilah bulan perak, dan satu lagi dihancurkan dan dihancurkan. Oh lala, pada saat ini juga terdengar suara hujan lebat yang besar dari sisi kanan serigala perak Wan Yin ini, dan pohon tua berbintik-bintik besar mulai merentangkan cabang dan daun. Oh lala. Teriakan besar, lebat, dan hujan datang, dan di sisi kanan langit, pohon tua berbintik-bintik besar mulai merentangkan cabang dan daun. Pohon raksasa itu berakar di kehampaan, dan sistem akarnya tidak terlihat. Bentuk tubuhnya terus meningkat. Dalam sekejap mata, pohon itu sudah setinggi 1 juta kaki. Kanopi besar itu menyelimuti alam semesta hampa yang luas, yang telah diperluas ke bagian depan tungku. Tepinya naik. Pohon raksasa ini adalah tubuh leluhur abadi dari roh pohon di 10 komunitas teratas alam semesta kedua. Pada saat ini, pohon raksasa mega teroris ini seperti bintang, berdiri di kehampaan, selama akar yang belum pernah muncul sebelumnya tidak dihancurkan,
ia akan menjadi tidak bersalah, daunnya akan patah, dan mereka dapat tumbuh lagi. Seperti dewa-dewa neraka dari keluarga serigala serakah, serigala yang berduka itu seperti bulan, dan setelah roh-roh pohon menunjukkan tubuh mereka, area di bawah kanopi akan membentuk serangan regional tanpa pandang bulu. Spesies pohon dari pohon tua ini sangat luar biasa. Untuk kekosongan yang langka, cabang-cabang pohon yang besar ditutupi dengan jarum pinus kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jarum pinus ini, bahkan logam, dikatakan berakar di kekosongan langit berbintang hingga logam seperti harta karun di bumi, dan tahun-tahun yang tak berujung dapat melahirkan kecerdikan, oleh pohon roh, berubah menjadi kehidupan tanaman dengan kebijaksanaan, yaitu, orang-orang dari roh pohon. Kekosongan dari kekosongan emas sangat langka. Nirwana Yesuan tidak mati. Itu telah diintegrasikan menjadi satu bagian. Sejak itu, Yesuan tidak pernah melihat bagian kekosongan kedua, yang menunjukkan kelangkaan logam ini. Sebelum kelahiran orang bijak, kekosongan dari kekosongan dari kekosongan kehidupan abadi dari kekosongan emas, menyerap banyak kekosongan emas, gas Gengjin, telah lama terkontaminasi oleh miliknya, tubuhnya akar berakar di kekosongan dan tidak terlihat, jadi itu terkait dengan ini. Selain itu, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya dari kanopi besar tanaman langka ini juga mengandung kekosongan emas yang sangat besar, dan ketajamannya tak tertandingi, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dicegah. Panggil, 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 suara langit yang padat dan samar bergetar, seperti mahkota pohon raksasa, mahkota pohon bergetar sedikit, dan sekejap mata dibanjiri jarum emas bergelombang, menutupi hamparan langit berbintang yang luas. Dalam menghadapi tingkat serangan ini, itu adalah kehadiran beberapa raksasa abadi, yang tidak dapat mengerutkan kening, dan masing-masing memanifestasikan kekuatan mereka untuk melawan, atau untuk menghindari. Tetapi lebih banyak kekuatan teratas dari semua kekuatan semuanya telah menghindarinya, dan kurang lebih semuanya telah terpengaruh. Raungan, hei, suara peluit tragis mulai bergema, dan seluruh tubuh gen ilmu kehidupan dari Kam Sains dan Teknologi Teran dihancurkan menjadi saringan berbentuk manusia oleh jarum pinus emas dari kekosongan dan pinus yang tidak tenang. Itu terbunuh dalam sekejap, dan tubuhnya membawa darah emas dan jatuh ke kehampaan. Di bawah, ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat kosmik yang seharusnya menjadi darah kuno, seperti singa dan ketukan di dalam tubuh. Dia ditusuk oleh otak dengan banyak jarum pinus emas, berjuang 2 napas dalam kehampaan, dan akhirnya mati. Ledakan, oh lala, pada saat ini, derit rantai penyanyi datang dengan raungan besar, dan sebelum serigala raksasa perak dan kekosongan-kekosongan, serangan tanpa pandang bulu skala besar, kedua kubu Teran dan yang sudah terisolasi beberapa veteran kuat dari Senat Federal, serta beberapa perbaikan kuno yang tersebar, juga telah meluncurkan serangan ke Tungku. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di level utama, ada juga banyak kekuatan kosmik, dan ada 7 atau 8 monster abadi. Di bawah pemboman penuh, ratusan rantai lurik hancur dalam sekejap. Semuanya adalah yang mengangkut cairan sumber jahat ke sisi bawah dinding luar Tungku. Tepi dinding luar Tungku terputus, meninggalkan dinding luar Tungku masih terhubung, tetapi beberapa lusin dari beberapa ratus kaki atau lebih. Meskipun Tungku telah melahirkan roh, tetapi pada saat ini, ia sepenuhnya mengembunkan cairan sumber jahat. Tidak ada respons terhadap serangan semacam ini. Itu sama sekali tidak bereaksi. Tubuh Tungku terlalu kuat, dan domain internal kuat. Tidak mungkin bagi orang untuk dibuka secara paksa. Selain itu, setelah kelahiran awal Tungku, meskipun telah mampu untuk sementara mematahkan ikatan dan belenggu rantai pinggiran, ratusan rantai lurik yang telah dipisahkan secara paksa dari dinding luar Tungku adalah para master dan di atasnya. Orang kuat itu dibombardir secara paksa dengan berbagai kekuatan magis, dan pola tatanan di dekat ujung fraktur hancur total. Dalam hal ini, dengan bantuan Tungku itu sendiri, tidak mungkin untuk diperbaiki, kecuali langit dan mata biru ditembak, ada kemungkinan perbaikan. Faktanya, bahkan jika Tiandao Qingyan mengambil bidikan lain, pada dasarnya tidak realistis untuk sepenuhnya memperbaiki rantai lurik yang telah mengangkut lebih dari 10.000 saluran cairan sumber jahat. Apakah itu rantai penyihir atau rantai pinggiran? Itu terbuat dari logam ilahi khusus, dan pola misterius pada rantai terukir adalah tugas yang sangat melelahkan. Dan tidak peduli apakah ada sejumlah besar logam ilahi serupa di tangan Tiandao Qingyan, bahkan jika ada, tidak mudah untuk menghubungkan puluhan ribu rantai selempang dan menghubungkannya satu persatu. Untuk ini, apakah itu Yesuan, atau leluhur etnis besar yang berbondong-bondong untuk kepentingan Tungku,
dan leluhur teratas dari pasukan teratas, semuanya tahu betul. Kalau tidak, mereka tidak akan memikirkan cara seperti itu untuk mengekang kemungkinan menyampaikan cairan sumber jahat ke Tungku. Dapat dikatakan bahwa salah satu rantai pinggiran hancur, dan pada dasarnya tidak ada lagi kemungkinan untuk diperbaiki, setidaknya dalam jangka pendek. Karena alasan ini, setelah serangan pertama meledakkan ratusan rantai lurik, semua leluhur skuadron segera diberi energi. Hanya satu putaran pemboman penuh, tangkai sumber jahat dari sumber jahat dihancurkan, dan beberapa poin persentase dihancurkan. Ini benar-benar hasil yang menggembirakan. Mereka bergegas ke rantai pinggiran lainnya di tempat pertama, sambil menghindari serangan penembak jitu gila dari leluhur berdarah alam semesta kedua, sambil sepenuhnya meluncurkan gelombang pemboman kedua. Satu-satunya tujuan adalah untuk dengan cepat mentransfer puluhan ribu garis ke rantai aroma cairan sumber jahat, yang semuanya hancur total. Booming, kartu karma, hei, seluruh bagian kehampaan mendidih, dan bulan perak raksasa di langit terus-menerus menuangkan bilah bulan perak. Ada juga kekosongan seperti Optimus Prime, yang sedikit terguncang, menyemburkan jarum emas padat dari waktu ke waktu. Menuai kehidupan monster super tua. Banyak dari alam semesta kedua dari semua jenis super aneh, semuanya telah memanifestasikan darah dan tubuh nyata, dan super aneh penaklukan satu sisi kam berdarah. Meski begitu, suara benturan di dekat Tungku tidak pernah berhenti, disertai dengan suara aneh, dan rantai-rantai dihancurkan secara berurutan. Adegan ini terlalu membingungkan, dan darah emas mengalir dalam kehampaan. Dari waktu ke waktu, ada penguasa dunia, bahkan keberadaan tingkat kosmik. Pertempuran telah berkembang dari awal hingga akhir, situasi booming. Kartu karma, suara gemuruh guntur terus terdengar, disertai dengan suara kartu yang tidak normal, yang merupakan gelombang serangan ke-6. Rantai lurik dari sumber jahat dari dinding luar Tungku yang membara telah hancur lebih dari setengahnya. Masih terhubung ke Tungku, hanya sekitar 4.000. Gelombang pemboman ini berlanjut, dan ratusan rantai lurik putus. Hanya beberapa ratus meter yang digantung di dinding luar Tungku, yang sangat tertekan dan tersebar. Jumlah rantai lurik telah menurun tajam, hanya menyisakan 3.000 jejak. Namun, seluruh Tungku, yang sebesar bintang super, masih bergerak, dan dengungan rendah dari cakram penggiling internal masih ada. Ini mewakili kondensasi cairan sumber jahat dan terus berlanjut. Dengan cara yang sama, proses penyambungan dan penguncian sumber eksternal dari sumber jahat masih berlanjut. Lebih dari 6.000 rantai ritme telah dihancurkan, dan di antara lebih dari 3.000 rantai lurik yang tersisa saat ini, ada lusinan di antaranya saat ini, dari ujung yang terhubung ke Tungku, pada saat yang sama menyala. Ini berarti ada lusinan ratusan ribu sumber jahat, yang akan dikirim, dan rantai lurik yang sesuai yang mewakili saluran pengiriman telah diaktifkan. Blokir, aku akan segera memutuskan bagian rantai ini. Aku ingin mengambil sumber jahat orang tua itu, ini tidak mungkin. Hei, titik. Deru gemuruh terdengar dalam sekejap, dan orang-orang super kuat yang telah diperbaiki oleh lebih dari 100 skuadron di kam semuanya tertembak, dan semua jenis kekuatan magis terungkap. Sepotong kecil langit diterangi oleh kemuliaan yang bersinar. Sangat tak tertandingi. Hei, embus. Dalam prosesnya, kekosongan yang dipenuhi langit masih menyemburkan jarum pinus emas yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, ada monster super tua yang dipukul, tetapi mereka semua melindungi kuncinya, bahkan jika mereka terkena jarum pinus emas, mereka mengenakan beberapa bagian yang kurang penting hanyalah sedikit inovasi. Meskipun jarum pinus emas dari kekosongan tidak tajam, kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah berbagai serangan. Kekuatan satu jarum pinus emas terbatas, selama tidak diserang oleh serangan yang meresap. Tidak ada kekhawatiran tentang kehidupan. Karena alasan ini, dalam waktu singkat, hampir tidak ada seorang pun dalam penaklukan partai yang menyerangnya. Akarnya berakar di kehampaan, dan itu tidak terlihat sama sekali. Itu tidak dapat dibunuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Itu adalah bulan perak raksasa seperti bintang di langit, menuangkan bilah bulan perak yang tak terhitung jumlahnya. Serangan melingkar, tidak dapat diprediksi, meskipun kekuatannya tidak sebagus level abadi, tetapi kemenangannya sulit, seringkali pusaran air. Pukulan itu semua adalah bagian yang lebih penting. Pada saat ini, suara tumpul dari suara dengungan keluar.
Sebuah pembangkit tenaga kosmik dari Istana 10 Surgawi dari Kam Kultivasi Teran dihantam oleh beberapa bilah bulan perak raksasa, dan langsung terbagi menjadi mayat-mayat di kehampaan. Hujan, darah memercik, dan langsung jatuh. Hei, salam serigala, kamu mencari kematian. Puluhan ribu naga darah bergegas keluar dari kehampaan, tubuh meledak dari kengerian berdarah yang kaya, sesak napas, benar-benar mencapai penyempurnaan besar 9 langkah alam semesta, yang disebut setengah langkah abadi. Ini hanya naga darah. Faktanya, kepala naga berwarna darah ini masih berdiri di atas kepala. Itu adalah monster teratas dari istana-istana kedua dari istana ke-10, level abadi. Pada saat ini, raungan itu keluar, naga darah abadi setengah langkah di bawah monster abadi, dan mengirimkan naga buas di langit, dan menelannya ke serigala raksasa perak. Istana membunuh, beraninya kau. Hampir di saat berikutnya, dari sisi lain kehampaan, monster tua abadi dari keluarga tertentu dari alam semesta kedua meraung dan berteriak menjadi anak panah raksasa, menerobos kehampaan secara langsung, dalam sekejap mata, menembak ke kepala naga darah. Meskipun serigala perak dari serigala serakah hanya dibudidayakan di alam semesta, ia belum mencapai keabadian, tetapi keserakahan jenius dari kejeniusan serigala jenius itu luar biasa, dan dapat bersaing dengan singa-singa dari singa perang. Namun, kengerian 9 perubahan singa adalah bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat terus-menerus, dan setiap perubahan darah dan tipe tubuh telah meningkat 10 kali lipat, sedangkan peluit serigala serakah berbeda. Itu sama dengan hujan jarum pinus emas dari kekosongan pinus. Serangan lingkup bahkan lebih memalukan. Dapat dikatakan bahwa kendali medan perang memiliki efek positif yang sangat penting. Oleh karena itu, meskipun serigala raksasa perak ini hanya level kosmik, perannya di seluruh medan perang tidak dapat diabaikan. Jika tidak, makhluk aneh abadi di alam semesta kedua ini tidak akan pada titik ini, tiba-tiba bergegas keluar, menghalangi naga darah untuk menelannya. Lawanmu adalah lelaki tua itu, serigala perak tidak bisa melarikan diri. Dikenal sebagai istana, leluhur istana adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Pada saat ini, dia mencibir, dan sangkar dewa muncul di udara di atas kehampaan. Gemuruh itu ditekan dan diselimuti sejuta mil. Alam semesta kehampaan yang besar, kebetulan adalah alam semesta kedua dari generasi kedua leluhur abadi, terperangkap di dalamnya. Kemudian, istana diambil selangkah demi selangkah, dan bentuk tubuh itu sudah memasuki bagian dalam sangkar dewa. Suara kata-katanya masih bergema di kehampaan di luar sangkar, penuh dengan makna yang dingin. Lukisan dewa adalah untuk penjara, bahkan jika keberadaan abadi dari wilayah yang sama tidak dapat dipatahkan, hari ini akan berada di sangkar ini. Boom, booming, suara itu belum jatuh, dan jutaan mil yang tertutup oleh sangkar berwarna darah terbatas pada kehampaan, dan suara energi yang menghancurkan bumi terdengar. Kedua makhluk abadi yang aneh itu akhirnya menyerah, dan mereka bertarung dengan putus asa. Jika tidak ada kekuatan suci, seluruh medan perang jutaan mil akan terikat dan diselimuti, takut akan menjadi sangat ganas. Saya tidak tahu berapa banyak pemain kuat di kedua kubu yang terluka secara tidak sengaja. Hei, hampir pada saat yang sama, di langit yang jauh, suara yang ganas dan mengerikan keluar. Jelas itu adalah serigala, tetapi itu tidak lama, itu sangat singkat. Bulan perak besar yang telah melayang tinggi di atas langit di atas bintang sumber jahat, juga diam-diam runtuh pada saat ini. Jika Anda mengikuti suara tragis saat ini, Anda akan dapat melihat bahwa serigala raksasa perak telah dicekik oleh naga darah, dan tidak ada mayat pertama yang jatuh ke dasar ruang kosong. Eksentrik kosmik yang kuat, ini merosot, pertempuran semakin dan semakin sengit. Tapi ini baru permulaan, intensitas perang ini jelas tidak mungkin dihentikan di sini. Mulai sekarang, monster lama dunia dan alam semesta semuanya merosot. Selanjutnya, keabadian adalah yang tertinggi, mungkin juga akan ada situasi korupsi. Tidak seorang pun menyangka bahwa adegan ini datang begitu cepat. Tepat setelah warna berdarah menelan kepala serigala raksasa perak, itu kurang dari waktu teh. Kandang neraka besar yang menutupi hamparan luas sejuta mil tiba-tiba meledak menjadi suara keras. Segera setelah itu adalah keheningan singkat seperti kematian. Pada saat berikutnya, kandang neraka yang dibangun oleh lukisan-lukisan untuk kekuatan gaib yang hebat runtuh. Istana leluhur abadi dari istana kekaisaran harus dibuat dari kantung suci, dan melangkah keluar dari kekosongan yang ditutupi oleh kandang. Pembunuh, tangan kanan, membawa belati canggung monster tua abadi, telah jatuh.
Istana leluhur abadi dari istana setempat memiliki putaran satu tangan di kepala yang dipenggal oleh belatinya, dan daerah sekitarnya kosong dan kosong. Deru pertempuran sengit asli, kekuatan para dewa, adalah stagnasi. Saat ini, keanehan abadi di sumber yang mengerikan ini, kedua kubu bertambah hingga hampir 10. Saat ini, telah jatuh, itu terlalu menakjubkan. Dalam waktu singkat, semua orang meraung di otak mereka. Terutama lusinan kekuatan teratas dari alam semesta kedua, perasaan saat ini bahkan lebih rumit. Di antara hampir 200 pembangkit tenaga listrik teratas yang terdampar di medan bintang ini, jumlah orang kuat yang menyerang satu sisi istana lebih dari 100, sedangkan alam semesta kedua hanya lebih dari 70. Sisi lemah. Dalam hal kekuatan terkuat dari tingkat abadi, ada satu dari dua kubu Teran dan Senat Federal. Ini tiga. Ada juga tiga biksu kuno lainnya yang mandiri dan independen, tetapi sebenarnya dapat dianggap sebagai kekuatan kubu regu. Di antara lebih dari 70 kekuatan peringkat teratas dari alam semesta kedua, hanya ada tiga makhluk aneh abadi. Menghitung mereka, jumlahnya hanya setengah dari kubu lainnya, dan itu sudah dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini, ketiga makhluk aneh abadi ini tiba-tiba jatuh satu dalam waktu minum teh yang singkat. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi lebih buruk bagi alam semesta kedua, dan tampaknya semakin tidak menguntungkan. Tampaknya hampir mustahil untuk dipertahankan. Faktanya, hanya ada 1000 rantai-rantai di bagian bawah dinding luar tungku. Saat ini hanya ada 1000 yang tersisa, dan hanya 10 yang diselamatkan. Raungan, manusia, Federasi Wanluo, alam semesta keduaku, dan sejak saat itu, aku tidak akan mati. Setelah beberapa saat hening, di perkemahan alam semesta kedua, seekor singa berdarah meraung dan bergegas keluar, dan bentuk tubuhnya melonjak lagi dan lagi, setiap kali naik 10 kali lipat, yang jelas merupakan leluhur darah dari singa perang. Begitu dia muncul, dia mulai menunjukkan kekuatan berdarah singa dan singa. Sebelumnya, Yesuan bertemu dengan orang paling berbakat dalam kekuatan magis berdarah ini. Itu adalah singa Wanjin. Orang itu menyadari perubahan keempat pada singa-singa. Setelah diaktifkan, sosok itu langsung menjadi 100.000 kaki. Singa perang horor yang besar, penuh dengan ki dan darah, sungguh mengerikan. Namun, dia adalah generasi muda dari generasi muda. Dia mungkin adalah pemimpin generasi muda dalam pesona ke-9 singa, tetapi tidak mungkin menjadi orang pertama dari seluruh singa. Singa berdarah yang muncul hari ini, dalam tingkat pemahaman singa gila, jelas telah melampaui singa Wanjin. Perubahan morfologi keempat dari singa berdarah, yang kuat akan memiliki 100.000 kaki darah itu benar. Perubahan kelima akan menjadi peningkatan 10 kali lipat atas dasar ini, yaitu, 1.000.000 kaki, yang hanyalah bintang kecil. Adegan ini, yang disajikan di depan Anda, adalah adegan seperti itu. Leluhur darah singa perang awalnya adalah makhluk abadi yang aneh. Sekarang, kekuatan magis berdarah dari singa dan singa telah diubah menjadi perubahan kelima, menunjukkan darah mengerikan 1.000.000 kaki, seperti bintang kecil. Tidak mungkin untuk memperkirakan darah dan darah. Ini secara langsung tercermin dalam kekuatan tempur. Sekarang, dia mungkin tidak dapat menantang keberadaan di luar tingkat abadi, tetapi di wilayah abadi, dia hampir menunggu untuk tak terkalahkan. Raungan, 1000 rantai lurik terakhir atau lebih, kalian tidak ingin memukul lagi, dewa tidak diizinkan, perusaknya, mati. Darah dari tubuh setinggi 1.000.000 kaki muncul. Pada saat ini, prajurit abadi dari singa gila memiliki kepercayaan diri yang ekstrim. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi wilayah abadi, dan darahnya sangat kaya sehingga benar-benar tak terkalahkan. Dalam raungan kepala, prajurit abadi dengan lembut mengangkat tungkai depan kiri, tampaknya ditekan dengan ringan, tetapi itu langsung meruntuhkan sudut kehampaan, 1.000.000 mil dari sungai bintang menjadi kekacauan. Kehampaan itu seperti jaring laba-laba garis-garis intensif, kehampaan dalam kehampaan, kekosongan dan turbulensi tanpa akhir. Di bawah keadaan itu, dua tuan dan seorang super eksentrik kosmik terlibat, tampaknya tidak dapat hidup, dan bahkan bentuk tubuh menghilang, ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Bahkan di tepi area, beberapa pemilik domain yang paling mempesona, bentuk tubuh tidak dapat dikendalikan, langsung dihirup ke dalam lubang hitam berlubang yang mengerikan ini. Di antara mereka adalah darah para leluhur dari pemerintahan Kekaisaran Abadi dari Kekaisaran Perang Surgawi. Orang-orang tua telah meninggalkan bintang pertempuran surgawi selama 1000 tahun, dan mereka telah memperoleh kesempatan besar di luar.
Mereka telah mengolah kekuatan mereka dari karakter utama bintang ke tahap ke-9 domain. Kali ini, saya datang ke sumber kejahatan, dan saya ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, bahkan jika saya hanya mengikuti sub dan bahkan mengundang seorang master dan orang asing. Tanpa diduga, itu hanya di area pinggiran medan perang yang sulit, dan bentuk tubuh ditelan oleh lubang hitam. Hei, singa perang kekaisaran, kamu terlalu sombong. Bagaimana dengan kelimpahan darah? Alam semesta kedua Anda, kecuali pohon raksasa, sekarang Anda abadi, ditakdirkan untuk sulit didukung. Kenapa kau harus bicara omong kosong dengannya? Itu langsung ditekan. Raungan. Dengan kata-kata arogan dari singa perang abadi, 6 makhluk aneh abadi di sisi Kam bergegas keluar dari keempatnya, dan mereka dibagi menjadi 4 arah yang berbeda, dan mereka pergi jauh-jauh ke singa perang abadi. Adapun 2 makhluk aneh abadi lainnya, mereka memimpin ratusan penguasa dan tingkat kosmik, dan terus bergegas ke Tungku. Sasarannya jelas, menunjuk ke ribuan rantai selempang yang tersisa di sisi bawah dinding luar Tungku. Pertempuran yang mengerikan sekali lagi terungkap. Pada saat ini, semua pemain kuat di kedua kubu melupakan semua guncangan monster tua abadi yang dibunuh oleh istana. Seluruh bagian kekosongan diaduk, dan prajurit abadi dengan bentuk sejuta kaki satu musuh 4, dan 4 monster abadi dengan level yang sama, medan perang diselimuti puluhan juta mil, dan kekosongan kecil dan kosong dari sumber kejahatan dan kejahatan semuanya terpengaruh. Situasi pertempuran begitu menakjubkan sehingga 5 tingkat abadi dari keberadaan tertinggi dari kekuatan penuh untuk bertarung, kematian dan kematian, ini untuk mematahkan ritme satu sisi kehampaan. Di medan perang yang luas dan menakutkan ini, karakter dari 5 makhluk abadi yang aneh tidak terlihat sejak awal, dan udara tak terbatas bergoyang, bahkan di tepi medan perang, ketika ada sedikit kecerobohan, akan ada 1 atau 2 keberadaan tingkat utama Zunji hancur, dan yang lebih ringan diserang. Yang berat langsung terbunuh oleh udara kekerasan yang ganas, dan para dewa dihancurkan. Booming. Oh, titik. Di sisi lain area Tungku, guntur dan rantai yang terus-menerus dibanting, dan sejak saat ini, tiba-tiba menjadi pukulan besar. Meskipun masih ada puluhan kekuatan tempur di jajaran teratas alam semesta kedua, tetapi selain memanifestasikan ontologi, akarnya harus berakar di kehampaan, dan kehampaan yang tidak dapat digerakkan sama sekali tidak dihancurkan. Yang lain adalah beberapa pemimpin. Orang-orang kuat di lingkungan dan alam semesta tidak dapat menghentikan perekrutan 200 tentara eksentrik yang dipimpin oleh Kam abadi. Dalam waktu singkat, 1000 simbol terakhir dari rantai telah dihancurkan satu demi satu, dan waktu minum teh kurang dari 9 terakhir, booming. Kartu karma, guntur menggelegar, rantai hancur, teh hancur, dan rantai bergaris 10.000 lantai di sisi bawah dinding luar Tungku yang membara kini hanya tinggal 9. Pada titik ini, tugas para gek tingkat tinggi dari alam semesta kedua dan keturunan sumber jahat pada dasarnya telah gagal, dan reruntuhan pihak lain akhirnya memutus transmisi sumber jahat lorong. Meskipun masih ada 9 rantai beruntun yang tersisa, pada dasarnya tidak ada artinya, dan akan segera hancur. Raungan. Pada saat ini juga ada 4 raungan tiba-tiba di kehampaan, dan suara mereka berbeda. Mereka tidak seperti daging dan darah, dengan arti kecemburuan, seperti emas dan besi. Pada saat berikutnya, di kehampaan di berbagai arah di sekitar Tungku, tiba-tiba 4 retakan kehampaan keluar dari udara tipis, dan kemudian 4 binatang raksasa melangkah keluar dari dalam. Semua adalah penguasa kesempurnaan agung tingkat 9 dunia, juga dapat disebut alam semesta setengah langkah. Jika itu normal, keberadaan 4 tingkat kosmik setengah langkah akan datang bersamaan, dan itu pasti akan membuat seluruh bidang alam semesta bergetar. Tapi di sini, itu benar-benar bukan apa-apa. Saat ini, sumber kejahatan dan kejahatan, tingkat abadi ada adalah kekuatan puncak, tingkat kosmik hanyalah tulang punggung kekuatan, tingkat utama, bahkan jika kesempurnaan agung tingkat 9 dunia, tidak dapat naik ke atas meja, hanya dapat dianggap sebagai di belakang momentum yang kuat, baru saja mengenai skuadron. Tapi raksasa kosmik 4 langkah yang datang ke puncak regu berkepala 4 menarik perhatian semua pemain kuat di Kam-Kam di sekitar medan perang. 2 pemimpin Kam Batalion memimpin pemboman 9 rantai lurik terakhir. Keanehan abadi, tidak dapat dilihat dari samping. Bentuk kehidupan keempat binatang raksasa ini sangat aneh. Tindakannya bahkan lebih konyol. Keempat binatang itu bukan daging dan darah, tetapi kehidupan mekanis.
Karena tubuh mereka adalah paduan kosmik yang membangun kapal perang berbintang. Jika tidak terlihat seperti kepala dan ekornya, anggota tubuhnya jelas, dan semua kekuatan besar di sekitarnya hampir selalu menganggapnya sebagai benteng atau benteng bintang. Kehidupan mekanis semacam ini adalah keluarga surgawi, tetapi jelas tidak mungkin. Keluarga surgawi telah lama melarikan diri dari keluarga dan bermigrasi. Tidak mungkin mengirim keempat orang surgawi seperti itu dengan bentuk binatang raksasa ke sumber kejahatan. Untuk merebut ciptaan, itu sama saja dengan meninggalkan petunjuk menunggu orang untuk mengejar keberadaan migrasi keluarga mereka melalui keempat raksasa paduan ini. Selain keluarga Tianji, hanya ada keluarga mekanik, yang termasuk dalam kelompok etnis. Misterius Kaisar Negara Kekaisaran Abadi II, mesin rahasia dan keluarga mekanik sebenarnya pada dasarnya sama, semuanya adalah kehidupan mekanik. Orang-orang Tianji dapat menjadi hegemon alam semesta pertama. Seluruh Teran harus membentuk aliansi dengan alam semesta kedua dan membentuk aliansi Wanluo untuk bersaing dengannya. Ini saja sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan dan kengerian orang-orang Tianzu. Kali ini, migrasi keluarga mereka tidak terlalu menjauh, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah plot lain. Hanya saja peristiwa kerusuhan surgawi kerajaan surgawi masih jauh dari cukup untuk membuat orang-orang surgawi merasakan ancaman dan menghindari dunia. Meskipun keluarga mekanik jarang lahir, ia terikat oleh kaisar dinasti abadi, dan hampir tidak pernah muncul di hadapan dunia, tetapi keberadaannya diketahui oleh 3 bidang utama. Dari sudut pandang tertentu, keluarga mekanik sebenarnya jauh lebih misterius daripada keluarga surgawi. Kali ini, keluarga mekanik misterius itu tiba-tiba mengubah gaya masa lalu, dan mengirim 4 binatang mekanik dengan 9 langkah kesempurnaan besar dunia ke sumber kejahatan. Fakta ini cukup menarik. Namun, karena medan bintang ini, sekarang ada keluarga kerajaan abadi dari dinasti abadi, dan 4 binatang mekanik tingkat utama belum melakukan tindakan berbahaya apapun. Keraguan, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Begitu keempat binatang mekanik itu datang, mereka menatap rantai pinggiran yang terputus di kehampaan. Kartu karma, gesekan logam yang melengking terdengar keras, dan itu dengan cepat menjadi sebuah mahakarya. Pihak-pihak kuat di sekitar mata yang memperhatikan mata semuanya tercengang, dan ada beberapa ilusi. Dalam garis pandang, binatang mekanik dari 4 tahap Great Jubilee dari 4 kepala sama sekali diabaikan, dan masing-masing dari mereka mengambil rantai seruling yang putus dan mengunyahnya. Rantai pinggiran ini tidak sederhana. Meskipun mereka dibombardir, simbol-simbol misterius asli pada rantai kehilangan kegunaannya, tatanan domain hancur, dan kekuatannya sangat berkurang. Tetapi hanya untuk membangun material mereka, itu sama sekali bukan masalah sepele, tingkat keabadian harus serius, dapat sewenang-wenang, keberadaan tingkat kosmik, tetapi juga harus dibombardir berulang kali, itu mungkin. Tidak peduli seberapa banyak, itu tidak seperti mengunyah tebu, itu cepat terkikis oleh orang-orang. Tetapi fakta-fakta yang ada lebih baik daripada kata-kata. Binatang mekanik kosmik 4,5 langkah itu jelas memiliki mulut yang bagus. Ketika patriark keluarga mekanik, Kaisar II, membangun tubuh untuk mereka dilengkapi dengan mulut yang bagus. Mereka pasti semacam logam teroris yang tidak kalah dengan kehampaan. Ciptakan, kalau tidak, Anda bisa melakukan ini. Di sisi lain, itu juga secara kasar membuktikan fakta bahwa keempat binatang mekanik ini, kali ini ke sumber kejahatan, tujuannya, kemungkinan besar, harus diarahkan pada rantai tungku yang sudah ditiup ini. Ayo. Logam misterius yang menciptakan rantai bergaris-garis ini sangat luar biasa, tetapi signifikansi keluarganya yang kuat jauh lebih sedikit daripada yang surgawi dan mekanis. Bagi Teran dan alam semesta kedua, dan semua kelompok kehidupan lainnya, rantai bergaris-garis ini kembali, dan paling banyak, mereka dibangun setelah peleburan, atau diintegrasikan ke dalam paduan untuk membangun kapal perang. Bagaimanapun, mereka semua adalah benda asing. Namun, Tianji dan keluarga mekanik dapat menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kedua keluarga ini adalah kehidupan mekanis. Tubuh awalnya diciptakan oleh berbagai bahan dan ditingkatkan dan berevolusi. Oleh karena itu, keluarga mekanik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim 4 binatang mekanik ke sumber kejahatan, untuk menangkap rantai pinggiran ini, itu sepenuhnya dapat dimengerti. Pemain kuat dari semua pihak juga senang mendorong perahu. Di mata mereka, rantai pinggiran yang dibuat oleh logam misterius ini berharga,
tetapi mereka jauh dari sebanding dengan sumber kejahatan. Selama keempat binatang mekanik tidak memainkan gagasan tentang sumber kejahatan, itu akan berhasil. Di bawah premis ini, tidak ada yang akan memprovokasi mereka. Bagaimanapun, keluarga mekanik yang persis sama dengan esensi kebangsaan Tianji bukanlah penguasa utama. Patriark dari patriark adalah guru nasional dinasti abadi. Pada dasarnya, dapat dikatakan, saya mengenakan celana panjang yang sama dengan dinasti. Menyinggung keempat binatang mekanik ini sama saja dengan menyinggung dinasti abadi ras mekanik dan manusia. Itu pasti sakit kepala. Jika tidak ada konflik kepentingan yang mutlak, siapa yang mau melakukannya? Pergi kering. Kartu karma. Gesekan logam asam masih berlangsung. Dalam waktu singkat, keempat binatang mekanik itu telah mengunyah rangkaian huruf yang panjang dan tak terbatas hingga ke ujung kehampaan. Kemudian dia menoleh lagi dan mulai mengunyah huruf kedua, kartu karma. Gesekan logam asam masih berlanjut, dan binatang mekanik kosmik 4,5 langkah, setelah mengunyah rantai lurik pertama, berbalik dan mulai mengunyah yang kedua. Tidak diragukan lagi, kedatangan mereka adalah untuk melahap logam misterius ini. Pihak-pihak yang kuat dari semua pihak memiliki semua ini di mata mereka. Mereka akan segera mengabaikannya dan memperhatikan pemulihan. Garis pandang beralih ke sisi bawah dinding luar tungku. 9 rantai pinggiran terakhir. Selama 9 rantai pinggiran terakhir juga dihancurkan, saluran dan cara mengangkut cairan sumber jahat ke tungku sepenuhnya diblokir. Saat ini, ada 4 binatang mekanik kosmik setengah langkah dari keluarga mekanik. Di tongkat kunyah, rantai lurik yang telah dihancurkan di kehampaan telah dihancurkan secara khusus. Ini juga merupakan hal yang baik. Bahkan jika tungku itu sendiri, atau Tiandao Qingyan yang mengerikan ingin memperbaiki, tidak mungkin rantai itu hanya akan putus, tetapi masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Jika semuanya dikunyah, itu benar-benar berhenti. Dari sudut pandang ini, untuk kedatangan binatang mekanik kosmik 4,5 langkah dari keluarga mekanik, pada kenyataannya, pihak-pihak yang kuat masih cukup senang, tentu saja, kecuali untuk alam semesta kedua. Hei! Tepat ketika dua makhluk aneh abadi yang menaklukkan satu sisi kam ingin memulai dengan 9 rantai lurik yang tersisa, suara dengungan samar tiba-tiba terdengar. Rantai lurik itu terang, kali ini bukan 9, tetapi hanya 1. Dan jelas itu bukan untuk mengangkut cairan sumber jahat dari dalam tungku, karena dalam hal ini, rantai garis harus dimulai dari ujung dinding luar tungku, dan menyebar ke ujung lainnya. Rantai, garis yang tiba-tiba melahirkan bentuk yang aneh, tetapi jelas menyala dari ujung garis pandang ke dalam kehampaan yang tidak diketahui, memberi kesan bahwa itu seperti kehampaan yang tidak diketahui. Ada sumber kejahatan. Itu umum di tungku, tetapi itu jelas tidak mungkin. Jelas ada keberadaan yang mengerikan, dan itu mengikuti kebalikan dari rantai pinggiran. Rantai pinggiran ini terhubung ke sisi berlawanan dari kehampaan. Itu adalah sarang leluhur dari keluarga Dewa Kosmik kedua. Itu datang sepanjang rantai dengan cepat. Itu adalah darah leluhur dewa. Terpisah. Belum lama ini, setelah berita tentang sumber kejahatan yang mengerikan, 9 orang dewa menyadari bahwa akan ada perubahan, tanpa ragu-ragu, segera datang. Adegan seperti itu tidak hanya dilakukan di rumah leluhur orang-orang dewa, termasuk kelompok etnis lain dalam 10 komunitas teratas di alam semesta kedua, ada juga sisa kekuatan yang telah jatuh ke kekuatan kuasi liar, dalam bentuk avatar energi, mengikuti rantai perisian yang memasok mereka dengan sumber kejahatan. Kemarahan itu mengalir deras menuju medan berbintang di alam semesta pertama. Misalnya, di tanah leluhur misterius dari kebangsaan King Peng, ada langit biru dan seorang pria besar yang mengalami puluhan ribu kaki. Di rumah leluhur singa perang, yang menempati urutan ketiga di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, ada singa berkepala dua berwarna darah yang meraung di langit, dan akhirnya bergegas ke rantai pinggiran dalam bentuk energi. Selain itu, ada beberapa keberadaan skala besar kuno yang termasuk dalam perbaikan kuno yang tersebar. Mereka juga memiliki avatar energi, yang mengikuti rantai-rantai lurik dan bergegas menuju sumber kejahatan. Sangat disayangkan bahwa meskipun mereka konyol dan kuat, mereka lebih kuat daripada yang disebut abadi yang aneh. Namun, di satu sisi, itu adalah cedera serius. Kali ini, itu adalah kedatangan energi, dan cara untuk datang adalah kembali melalui rantai pinggiran. Kecepatan dibatasi oleh rantai pinggiran, meskipun tidak lambat,
tetapi jelas sedikit lebih buruk daripada yang secara langsung merobek kekosongan dan kekuatan utama, kosmik, dan abadi. Ini secara langsung mengarah pada keberadaan beberapa dari mereka. Sebelum mereka tiba, mereka terpaksa mundur karena rantai pinggiran putus dan koneksi dengan tungku putus. Saat ini, satu-satunya rantai pinggiran yang tersisa hanya 9. Hutan belantara dapat diserbu dengan cara ini, dan paling banyak hanya 9. Sekarang, yang pertama, jelas telah muncul ke permukaan. Adegan horor ini mengejutkan dua makhluk abadi yang mencoba menembak, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Para penguasa dan orang asing kosmik lainnya di sekitarnya bahkan lebih khawatir, dan wajah mereka menunjukkan kewaspadaan, warna. Untuk sementara waktu, seluruh bagian kehampaan kecuali 5 kesalahan abadi berdarah, dan 4 binatang mekanis dari keluarga mekanis, dengan gila mengunyah rantai pinggiran, semua yang kuat lainnya, hampir semuanya berhenti. Gerakan-gerakan dalam gerakan itu menarik, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menyala dari ujung kehampaan yang lain, dan rantai yang menyebar dengan cepat. Oh lala, oh, suara rantai semakin keras, dan suara gemuruh-gemuruh lebih dari sekadar jeda singkat. Pola cahaya pada rantai diperpanjang dari ujung kehampaan ke posisi tengah. Itu tidak terlalu jauh dari tungku. Paling jauh, 10 juta mil jauhnya. Pada saat inilah seluruh rumah sebesar ding raksasa berbentuk bintang, dan bergoyang hebat tanpa peringatan apapun. Garis-garis ramping bergerak cepat ke arah dinding luar tungku, dan ada langit yang aneh. Atmosfer pembunuh mulai mendatangkan malapetaka. Desahan dan luapan, meratapi langit, membuat bagian kehampaan ini ngeri. Bahkan 5 makhluk abadi aneh di kedua kubu, yang sedang dicekik oleh darah, telah waspada, dan mereka telah berbalik dan tertegun. Apa yang terjadi? Napas ini, kekuatan kuasi liar. Tidak, itu seharusnya menjadi avatar kekuatan kuno. Hahaha, hei, kalian semua harus mati hari ini. Ini adalah atmosfer berdarah leluhur berdarah keluarga kita. Ketika leluhur datang, mereka akan menghancurkan segalanya. Dengan jeritan beberapa suara aneh abadi, di kubu alam semesta kedua, eksentrik kosmik dari kalajengking berdarah pertama kali terlihat, dan kemudian berteriak dengan tajam. Dari kengerian rantai bergaris-garis itu, dia dengan tajam menangkap napas leluhur darah keluarga itu, dan langsung menebak kebenarannya. Pada saat ini, dia sangat gembira. Meskipun para leluhur akan segera datang pada saat ini, itu hanya avatar energi. Kultivasinya bukan untuk kekuatan kuno, tetapi tingkat yang lebih lemah. Paling-paling, itu adalah tingkat energi kuno yang hampir tidak menua. Tetapi untuk sumber kejahatan ini sudah cukup. Di mata keberadaan kekuatan liar kuno yang mengerikan, yang disebut tingkat abadi tidak lebih dari seekor semut, bahkan semut tidak sebagus tingkat kosmik dan tingkat utama, bahkan kentut. Hanya kengerian tingkat energi kuno yang hampir menua sudah cukup untuk menghancurkan semua orang, dan bidang bintang yang luas ini akan bergetar. Oh lala, hei! Yang terkuat dari pihak-pihak itu tercengang, dan suara melengking dari rantai bergaris-garis ini sekali lagi menjadi pukulan besar, diikuti oleh suara horor yang jelas dan mengerikan. Pada saat berikutnya, kalajengking berkepala 9 berdarah dari singularitas garis keturunan leluhur berdarah adalah kalajengking berdarah leluhur berdarah alam semesta kedua, tanah leluhur dari 10 kelompok etnis teratas dari Turtles. Karena Void Giant Turtle dikirim ke kedalaman Turtle Stars oleh mayat bayi tanpa kepala, leluhur darah Turtles terbangun pada saat pertama, dan mengeluarkan perintah untuk sepenuhnya memblokir seluruh tubuh Turtle. Perintah dibuat untuk membunyikan seluruh hamparan bintang yang luas, dan kura-kura disegel. Saat ini, hanya 3 hari lagi dari keluarga kura-kura, dan dalam rahasia kura-kura di tanah leluhur kura-kura, ada guntur samar. Jika Anda berada dalam rahasia kura-kura ini, Anda dapat melihat bahwa ada kura-kura raksasa-raksasa di kehampaan, yang merupakan leluhur darah dari keluarga kura-kura. Di udara imajiner di sekitar, masih ada orang-orang berpangkat tinggi yang lebih menarik, setidaknya tingkat keberadaan utama. Salah satu leluhur dari genus-genus, yang pernah dilihat Yesuan, adalah salah satunya. Namun, kultivasinya adalah kekuatan, tetapi jauh dari kesempurnaan wilayah utama bintang, tetapi tingkat abadi. Namun, nenek moyang kura-kura dan nenek moyang tubuh kura-kura, yang sama besarnya dengan bintang-bintang, sekarang seperti ziarah, dengan hormat melihat ke satu arah, seperti mendengarkan ajaran. Ya, itu untuk menyembah dan mendengarkan ajaran. Di depan pertemuan para leluhur teratas kura-kura,
kura-kura raksasa yang mengerikan menyerupai setengah bintang berjongkok di kehampaan, dengan luka yang mengerikan di bagian belakang. Bahkan tubuh jiwa kura-kura, seperti bintang-bintang, tidak penting di depannya. Kura-kura raksasa yang mengerikan ini adalah kura-kura raksasa virtual yang baru saja dikirim ke bintang kura-kura. Saat ini, itu seperti bentuk tubuh yang mengerikan dari bidang setengah bintang. Itu masih merupakan hasil dari kondensasi yang disengaja. Jika tubuhnya terbuka sepenuhnya, kura-kura raksasa virtual itu hanya cakar jari kaki, dan dapat memiliki bidang bintang yang besar. Makhluk liar semacam ini adalah salah satu makhluk paling mengerikan dalam sejarah bintang-bintang. Sekarang, cederanya masih jauh dari pulih, dan hal yang sama berlaku untuk kekuatannya. Bahkan jika dia memasukkan kepala mayat bayi tanpa kepala ke dalam tubuhnya, tetapi masih ada jalan panjang sebelum pemulihan penuh. Kekuatannya, sekarang baru saja memasuki zaman kuno, masih jauh dari puncak zaman kuno. Meski begitu, setelah memasuki zaman tertinggi kuno, hal berikutnya untuk kura-kura raksasa Void sudah cukup. Masalah ini, orang-orang tua itu tidak nyaman untuk ditembak, hanya kura-kura tua yang berani aku pukul. Dalam kehampaan, suara lama dari napas yang lemah seperti akhir dari kekosongan langit yang jauh, tetapi itu jelas dan tidak dapat dipahami di lautan leluhur tingkat tinggi dari semua kura-kura. Bagian dalam tungku telah pasif. Meskipun telah berevolusi lagi, ia telah melahirkan roh, tetapi ini terjadi di tungku. Dalam perjalanan kejadian, roh tungku terpengaruh, dan itu tidak akan mengaktifkan metode susunan peringatan dan menghubungi Tiandao Qingyan. Petik 2. Jadi, selama masalahnya hati-hati, tidak ada banyak bahaya. Saya dapat yakin bahwa kura-kura tua itu akan segera kembali. Jangan menunda lagi. Mari kita serahkan koordinat kehampaan dari tanah konyol beruang iblis kuno. Kura-kura tua itu tidak dapat bergegas dari sini. Itu hanya dapat dipinjam darinya. Jika tidak, jika daunnya tertinggal, mata surgawi akan dikejar. Ayo, kura-kura akan dimusnahkan. Ini adalah satu-satunya perhatian kura-kura raksasa kekosongan. Untungnya, ada solusinya. Keluarga turtle baru saja mengenal sebuah kehampaan, ada seekor beruang iblis terlantar, menikmati sumber sekunder dari rantai tungku. Puncak kehampaan itu menggantungkan untaian jimat dan rantai. Setiap tahun, setetes cairan sumber jahat jatuh dari ujung rantai. Panggil, suara samar udara pecah terdengar, dan kecemerlangan biru muncul dari tubuh kura-kura raksasa, dan datang ke kura-kura raksasa yang kosong. Ini adalah koordinat kehampaan dari kehampaan yang tidak diketahui tempat beruang iblis kuno berada. Oh, setelah kecemerlangan warna biru tidak memasuki tubuh, kura-kura raksasa virtual hanya menggerakkan cakar jari kakinya. Kekosongan kura-kura rahasia itu hancur, dan tubuhnya berubah menjadi manusia, dan kilatan tidak memasukinya. Ketika muncul kembali, itu sudah menjadi bidang bintang lain yang jauh dari bidang bintang kura-kura itu. Kura-kura raksasa berongga itu menghapus jejak kehampaan, mengangkat cakar jari kakinya lagi, merobek kehampaan, dan melesat masuk. Kali ini, dia pergi ke alam semesta pertama. Perjalanan antar bintang melintasi bidang, bagi kura-kura raksasa kosong yang tua dan agung, seperti anak kecil, tidak perlu bergantung pada lubang cacing alam semesta. Setelah berkali-kali, kura-kura raksasa kuno itu berputar di hampir 3 bidang alam semesta utama. Ketika dia akhirnya merobek kekosongan, dia melihat dahinya tampak memiliki kilatan hijau. Kali ini, itu diposisikan dengan tepat dan pergi. Kekosongan misterius yang tidak diketahui tempat iblis kuno berada. Ini adalah kekosongan yang gelap, tanpa cahaya sedikit pun, semua bintang di kekosongan, telah sepenuhnya redup, energi di inti bintang, semuanya telah ditangkap oleh beruang ajaib Taiko. Beruang iblis Taiko, kekuatan bumi dalam darah, dikatakan berada di alam semesta galaksi, selama ada bintang, beruang iblis bumi itu abadi. Bahkan jika dia terluka parah, saat dia jatuh di atas meja tanah bintang, dia dapat langsung menangkap vitalitas seluruh bintang melalui kontak kedua kakinya, termasuk tanaman dan kehidupan berdarah daging yang lahir di bintang-bintang. Bahkan termasuk kehidupan tubuh bintang ini. Alasan mengapa kekosongan misterius ini begitu gelap adalah karena semua bintang di kekosongan, energi nuklir bintangnya telah habis, dan vitalitas bintang-bintang telah punah. Itu telah dikumpulkan oleh beruang iblis kuno untuk memperbaiki luka-lukanya sendiri. Setiap tahun, itu hanya setetes pasokan semua sumber jahat. Baginya, itu jelas tidak cukup. Dia terlalu terluka. Beruang iblis kuno, dalam pertempuran dunia pada tahun itu,
termasuk dalam kubu musuh, dan ketika itu adalah puncak kekuatan, itu adalah kekuatan kuno tengah. Keberadaan level ini, standar yang ditetapkan oleh Tiandao Qingyan adalah membiarkan Tungku memasok setetes sumber jahat setiap tahun. Tidak peduli berapa banyak cedera, hanya ada begitu banyak. Nilainya sendiri, tidak lebih. Di bagian atas posisi tengah kehampaan, ada rantai rumbai dengan panjang 100 kaki, sehingga tiba-tiba melewati kehampaan dan digantung dengan kuat di kubah. Langit, di bawah rantai yang terpotong, seekor beruang raksasa abu-abu meringkuk di kehampaan, tampak sangat lemah, dengan lubang besar di perut, masih menjilati darah abu-abu kemasan. Napasnya telah jatuh ke tingkat yang hampir tidak menua. Dengan suara samar menerobos udara, kura-kura raksasa berongga yang berubah menjadi manusia datang ke kehampaan yang tidak dikenal ini, dan tubuhnya terungkap untuk pertama kalinya. Tentu saja, itu bukan bentuk yang lengkap, tetapi meskipun demikian, itu akan tetap menjadi kehampaan ini. Mereka hampir penuh. Beruang grizzly buas yang meringkuk. Di kehampaan, di bawah bentuk kura-kura raksasa kehampaan, seperti kecoak, terlalu kecil. Pada saat yang sama jatuhnya kura-kura raksasa kekosongan, beruang iblis liar yang telah ditutup untuk tidur menjadi gila. Setelah membuka mata, saat melihat kehadiran sang Advent, akan muncul rasa takut yang kuat, artinya, kenapa? Jika kau yang tertinggi, kau seharusnya tidak memberi perhatian khusus pada musuh dewa yang tidak penting. Aku telah berjongkok selama bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi sekarang aku masih menderita cedera, belum lagi kekuatan jangka menengah dari periode puncak, dan bahkan usia kekuatan kuno masih merupakan waktu peleburan yang lama. Namun, pada saat inilah dia dikejar oleh orang-orang kuat teratas dari kam musuh, dan dia turun sendiri, ingin membunuh. Bagi beruang liar kuno ini tidak hanya dirugikan, tetapi juga membingungkan. Dia tahu bahwa hari ini adalah suatu keharusan. Nama ganas penyu raksasa Void, di era zaman kuno, mengejutkan alam semesta, tetapi hari ini bukanlah periode paling kuat dari negara kuno dari puncak tertinggi, tetapi setidaknya itu masih yang tertinggi kuno. Tingkat kekuatan ini, menghancurkannya seperti iblis yang bahkan belum mencapai kekuatan kuno, hanya lebih dari beberapa kali lipat dari seekor semut. Dia tidak mau, tetapi dia hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat-saat terakhir di akhir hidupnya, dia menanyakan keraguan di dalam hatinya. Sebenarnya, tidak ada apa-apa, kamu benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Kura-kura tua itu sedikit sembelit akhir-akhir ini. Aku ingin melakukan pembunuhan, yang benar adalah melampiaskan api. Setelah kalimat terakhir selesai, kura-kura raksasa Void mengangkat tungkai depan kanan dan membanting ke dalam kehampaan. Raungan, ledakan, beruang iblis yang konyol itu sangat marah, dan tatapan kalajengking melesat keluar dari kegilaan. Tampaknya dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Sayangnya, bahkan reruntuhan orang-orang kuno tidak dapat, di hadapan seorang bijak kuno, tidak ada kualifikasi seperti itu. Dengan tekanan ringan dari tungkai depan kanan kura-kura raksasa Void, daging besar konjak kuno itu langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah, dan rambutnya tidak meninggalkan satu pun. Hei, suara gemetar, dan tubuh kura-kura raksasa virtual itu keluar dari bayangan virtual. Itu persis salah satu avatar energinya. Meskipun itu hanya avatar, ia masih memiliki kekuatan puncak kuno dari kekuatan kuno. Bagaimanapun, kura-kura raksasa saat ini telah dikembalikan ke hari-hari awal para leluhur. Begitu energi ini muncul, ia bergegas ke rantai terpotong yang tergantung di atas kekosongan misterius, mengikuti rantai, dan bergegas menuju sumber kejahatan. Raja Sihir, Yesuan telah mengamati dengan seksama perubahan dalam situasi sumber kejahatan. Meskipun ia tidak memasuki sumber kejahatan, kelompok iblis mengirim beberapa benteng bintang untuk tinggal di langit yang jauh di luar bintang kejahatan. Begitu ada perubahan di dalam, itu akan menjadi yang pertama kalinya, umpan balik pesan adalah bintang ajaib. Sangat disayangkan bahwa ketika bidang bintang ini dipilih sebagai tempat pengaturan untuk pemurnian dan peleburan pasukan pemurnian suci, seluruh sumber kejahatan dan kejahatan diblokir oleh penghalang matriks. Di luar, itu tidak mungkin. Intip apa yang terjadi di dalam? Pergerakan di dalam begitu besar sehingga mereka tidak menyebar ke sumber akar kejahatan dalam waktu singkat. Beberapa pengintai dari komunitas iblis tidak berani dilarang keras memasuki bidang berbintang kejahatan. Sejauh ini, semua yang terjadi di bidang bintang Yesuan benar-benar hitam dan putih, dan saya tidak tahu apa-apa.
Tepat ketika hati Ye Xuan sedikit gelisah, dada kirinya tiba-tiba menjadi panas. Sepotong informasi ditunda dari dada dan bergegas ke otaknya. Tubuh bayi tanpa kepala berkomunikasi dengannya dengan cara ini. Ye Xuan secara bertahap terbiasa dengannya. Yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, informasi yang dikirimkan oleh mayat bayi tanpa kepala itu sangat sederhana. Hanya beberapa kata, masukkan sumber kejahatan, segera. Bagaimana situasinya? Bukankah kau mengatakan bahwa mungkin ada penyergapan kali ini, sehingga kau tidak ingin bercampur dengan masa lalu? Bagaimana tiba-tiba berubah lagi? Ye Xuan tertegun, merasa sedikit tidak jelas, tetapi dia dengan cepat merasa lega, karena tubuh bayi tanpa kepala telah membuka mulutnya. Lalu apa yang kau khawatirkan? Ada dia, bahkan jika surga dan mata biru benar-benar datang, setidaknya untuk memastikan bahwa keamanan Ye Xuan sama sekali tidak ada masalah. Namun, menurut spekulasi Ye Xuan, tubuh bayi tanpa kepala tidak akan pernah membiarkan wajah polos Ye Xuan, setidaknya sampai dia dan dunia bawahnya tumbuh dewasa. Itu tidak menguntungkan bagi Ye Xuan, tetapi mayat bayi tanpa kepala hari ini masih menjadi parasit di tubuhnya. Yang tidak menguntungkan bagi Ye Xuan adalah bahwa dia tidak baik untuknya. Bagaimana mayat bayi tanpa kepala bisa melakukan ini? Dalam ketidakjelasan, dia menebak sedikit perasaan batin. Itu pasti pengaturan rahasia dari tubuh bayi tanpa kepala. Dia bertekad dalam hatinya, jadi dia akan mengingatkan dirinya sendiri pada saat ini dan segera memasuki sumber kejahatan. Adapun apa yang harus dilakukan setelah masuk, tubuh bayi tanpa kepala itu tidak mengatakan, Ye Xuan terlalu malas untuk bertanya lagi, semua kesempatan untuk bertindak adalah, dan dalam satu kalimat, itu pasti manfaatnya. Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan setelah menyapa Kaisar Mo Qiaotian, dia mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem untuk pertama kalinya, dan mengunci sumber titik lompatan. Titik. Sumber dari semua kejahatan. Oh lala, hei, dalam tatapan yang kuat dan berkuasa, garis itu tiba-tiba menyala, dan rantai yang dengan cepat menyebar ke arah gundukan tanah. Suara itu sekali lagi keras, dan kemudian kengerian yang mengerikan keluar. Suara naga dan naga. Pada saat berikutnya, kalajengking berkepala 9 berdarah dari rantai kalajengking berdarah adalah energi leluhur berdarah. 9 kepala kalajengking berdarah, dalam pertempuran dunia kuno, milik kam pasukan musuh Tiandao Qingyan, dan kekuatan perbaikannya pada waktu puncak, pada tahap akhir kekuatan kuno para leluhur, dibandingkan dengan beruang ajaib liar yang baru saja dibunuh oleh kura-kura raksasa yang kosong. Kuat, tetapi sekarang, cederanya belum pulih, dan kultivasi tubuh hanya pada hari-hari awal kekuatan kuno. Saat ini, diikuti oleh rantai simbolis dari keadaan pembentukan energi. Oleh karena itu, energi kedatangan ini dibagi menjadi hanya tingkat kekuatan kuasi liar. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menghancurkan dan menjadi yang terkuat dari kedua belah pihak di bintang kejahatan. Bahkan kesalahan abadi, di depan kekuatan kuasi liar, hanyalah seekor semut. Perkemahan di pihaknya sendiri telah mencapai supremasi yang mengerikan. Para pemain terbaik di alam semesta kedua benar-benar gembira. Bagaimana dengan kesalahan abadi di kamp penaklukan? Itu ditakdirkan untuk terdegradasi di sini. 6 monster tua abadi bergandengan tangan, dan itu jelas bukan lawan kalajengking berdarah dari tingkat kekuatan kuno yang kejam. Itu akan dibunuh seperti semut. Adapun tingkat kosmik dan utama lainnya di bawah keabadian, itu bahkan lebih sedikit, bahkan jika semut tidak memenuhi syarat. Dalam pandangan mereka, keberadaan kengerian ini yang datang secara tak terduga di kampnya sendiri harus segera menginspirasi rasa hormat, dan semua orang kuat di sisi kam akan hancur total dalam waktu singkat. Sebenarnya, 9 kalajengking dewa yang baru saja tiba, pada awalnya, kalajengking itu memang menemui stagnasi morihan, dan pembunuhan itu jelas, tetapi dengan pemandangan 9 belatinya yang menyapu, setelah situasi di sekitar Tungku dan seluruh bidang bintang terlihat jelas, momen pembunuhan ini dipadatkan. Tidak lagi memperhatikan yang kuat dari kam regu, bahkan 6 kesalahan abadi, dia langsung diabaikan. Dalam sekejap, semua perhatian dari 9 avatar energi dewa semuanya tertarik ke masa lalu oleh 8 rantai lurik lainnya di sisi bawah dinding luar Tungku yang membara. Dalam ketidakjelasan, tampaknya memiliki sentuhan yang kuat di fajar pembunuhan yang dingin. Arti keserakahan keluar,